Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti terkait dengan peralihan pengawasan keuangan derivatif dari Bapepti ke OJK. Kepala Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fauzi mengatakan OJK telah melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan persiapan untuk peralihan tugas bersama dengan Bapepti. Hasan mengungkapkan dalam proses mitigasi risiko, OJK juga telah melaksanakan proses regulatory sandbox untuk menguji proses bisnis dan membiasakan penyelenggara aset kripto terhadap peraturan yang berlaku. Jadi memang ini baik sekali, saya kira menjadi bagian proses mitigasi risiko pada saat transisi peralihan tugas itu. Karena teman-teman ketahui tentu akan ada sedikit banyak perbedaan perlakuan pengaturan pengawasan pada saat dilakukan oleh kolega kita, rekan-rekan di Bapepti dengan apa yang akan kami lakukan di OJK. Nah, sandbox ini menjadi sarana yang bagus untuk pembiasaan dari dua-duanya nih, dari para penyelenggara dan praktisi di aset keuangan digital dan aset kripto sendiri. Dia akan terbiasa bagaimana sih kalau nanti diatur dan diawasi oleh OJK di satu sisi. Di sisi lain kami di OJK juga mengenalkan pendekatan pengaturan dan pengawasan yang akan dilakukan di OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan ada 52 penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK yang tercatat dalam proses regulatory sandbox OJK per Maret 2024. Angka tersebut telah berkurang dari sebelumnya 108 penyelenggara di Agustus 2023. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fauzi. Regulatory sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara. Sebelumnya pada Desember 2023, OJK telah menetapkan klaster model bisnis penilaian kredit inovatif atau Innovative Credit Scoring atau ICS sebagai objek yang diatur dan diawasi OJK pada bidang pengawas sektor ITSK serta aset keuangan digital dan juga aset kripto. Ini masih ada kan bentuknya peserta sandbox. Ya, yang tercatat di sandbox tadi per hari ini sudah berkurang lagi menjadi hanya 52. Sebelumnya kan di Agustus 108. Secara keseluruhan dari sejak 2018 itu ada 155. Tapi kan beberapa di antaranya sudah lulus duluan. Ada yang kemudian bertransformasi menjadi SCF waktu itu. Ada yang kemudian berizin di tempat lain. Ada yang bahkan menjadi penyelenggara di asuransi dalam hal ini. Nah, sekarang sisanya tinggal 52. Nah, tapi dari 52 ini yang sebelumnya, dari yang 108 ke 52, ada bahkan 17 diantaranya kan ICS, 10 diantaranya sudah kita rekomendasikan. Jadi dia sekarang sudah mengantongi surat rekomendasi dan sedang dalam proses menuju ke pendaftaran di OJK.